Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang kenaikan BBM ya. Agak tinggi teman-teman, hampir berapa berarti ya, kita hitung 20-an% gitu ya. Nah ini gimana sih sebenarnya pengaruhnya terhadap hasil pertanian kita nantinya. Kemudian nasib kita petani akan seperti apa teman-teman. Ya saya heran sekali demo itu nggak selesai-selesai masalah BBM ini ya. Itu sih nggak masalah sebenarnya, demo ya silakan aja, yang penting izin gitu ya, tertib, nggak ribut gitu. Ini ribut loh. Sesama pendemo ribut ya, lempar-lemparan botol, sesama demo ribut, teriak-teriakan gitu loh. Padahal tujuannya sama, demo, minta BBM diturunkan. Walaupun sebenarnya belum ada ya sejarahnya gara-gara demo BBM turun teman-teman. Karena kan ini fluktuatif harga itu dari luar, ya kan. Nah ini tapi apa yang jadi kendala adalah satu, keributannya ya, ribut masanya. Kemudian yang kedua adalah nggak fokus. Adik-adik kita yang demo ini, mahasiswa ini nggak fokus, mintanya turun BBM atau Jokowi mundur atau turunkan Jokowi, ini nggak jelas gitu loh. Ini kalau demo tuh yang jelas gitu loh, jadi enak kita demonya, suaranya nanti kedengeran gitu loh. Nah kita ada di segmen Ngopi Tani teman-teman ya, ngobrol penuh inspirasi bersama saya Mas Tani. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih, teman-teman luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi BBM naik ini semuanya ribut semua teman-teman ya. Heran saya, kenapa saya heran teman-teman? Waktu saya merokok teman-teman ya, cukai rokok naik, nggak ada tuh yang demo. Terima-terima aja kita gitu, ya kan? Tinggal kita lah sadar diri, wah biasa ngerokok sehari sebungkus ya kurangin lah gitu ya. Jadi ya 3/4 bungkus mungkin gitu biar sama biayanya gitu ya. Nah kemudian ada lagi pupuk teman-teman. Itu BBM baru naik berapa persen sih? 20 berapa persen? 25% anggaplah seperti itu. Geger, pupuk loh, hampir 90%. Iya kan? Biasa aja kami, gitu loh. Apa ada yang nggak yang bela kita? Jadi bingung saya kadang-kadang ya, padahal harga gabahnya sama, pupuknya naik. Wih kan ada pupuk subsidi gini, gitu ya. Ya susah guys, pupuk subsidi kita udah sering bilang gitu ya. Kita nggak ada demo-demo tuh, pupuk naik, kemudian apa, pestisida naik antara 35 sampai 70%, biasa aja. Jadi saya bingung sama adik-adik kita mahasiswa itu ya, yang katanya mahasiswa harusnya lebih terpelajar, lebih pinter. Kenapa kalian demonya itu BBM gitu loh? Kalau saya ya, kalau saya sih nggak masalah BBM naik, saya ya sudah, mau gimana lagi, kita tahu kondisi di luar sana bagaimana. Teman-teman perlu ingat ada beberapa negara yang apa namanya bangkrut itu gara-gara apa? Bukan gara-gara BBM, tapi gara-gara subsidinya teman-teman. BBM ini kan disubsidi, ya kan? Disubsidi sama pemerintah, akhirnya beban APBN-nya besar dan itu bisa bikin bangkrut teman-teman. Ya, nah itu saya pikir nggak perlu didemokan karena apa? Memang harga minyaknya naik sudah sampai 90%. Nah seharusnya mahasiswa itu ngerti dong hitung-hitungannya, prediksi harga yang dihitung bukan harga sekarang. Ke depan akan seperti apa? Tidak ada kepastian di saat sekarang ini teman-teman. Belum lagi Rusia sama Ukraina juga nggak jelas ini nasibnya bakal seperti apa gitu ya. Itu pasti akan mempengaruhi sektor energi teman-teman ya. Nah sebenarnya yang perlu didemo itu sama mahasiswa itu adalah apa? Yang pertama yang harus didemo ini ya, kebijakan pemerintah yang nggak pro rakyat, dalam artian nggak pro rakyat itu apa? Memperkaya diri sendiri teman-teman. Anggota dewan minta apa? Pensiunan, kerja cuma 5 tahun, anggap ya satu periode dia jadi anggota dewan, terus minta pensiun sampai dia mati. Itu kan ngabis-ngabisin duit gitu loh, ya kan? Kalau BBM kan jelas, kita mau jalan-jalan baru kita ngisi BBM gitu loh. Sedangkan yang dapat BBM itu yang punya mobil, sekali ngisi berapa? Kita punya motor ngisi 30.000 beres urusan gitu buat seminggu, ya kan? Atau mungkin buat mesin air kita ya kan? Anggap kita beli 100.000 gitu ya, buat seminggu cukup gitu loh. Ini buat mobil loh BBM yang pakai orang lain. Oh tapi jadi distribusinya naik nih, ya kan? Biaya distribusi naik. Kalau untuk distribusi barang itu komponen BBM teman-teman itu kurang lebih cuma 10%. Karena di situ ada biaya mobilnya ya, truknya misalnya gitu kan. Kemudian di situ ada lagi biaya sopirnya ya kan. Kemudian biaya apa namanya pemeliharaan ban, mesin dan lain sebagainya, dan BBM cuma 10%. Jadi akan naik, pasti naik. Cuma ya kurang lebih di 10%. Ya kan? Nah, itu kan kita harapkan juga nanti harga-harga di komoditi jadi ikut naik, teman-teman. Itu harapannya seperti itu, walaupun kita tahu ya semuanya itu karena mekanisme pasar, ada permintaan dan penawaran.
Nah, teman-teman belum tahu ya, kalau di kita, saya dulu pengalaman teman-teman ya, teman-teman saya gitu ya. Jadi teman-teman saya itu ada yang namanya pengerit teman-teman di Bangka. Ya, jadi kalau Ahok komisaris Pertamina udah pas teman-teman, karena banyak sekali kecurangan di BBM itu teman-teman. Di Bangka ini, Ahok kan orang Bangka, Bangka Belitung ya, orang Belitung dia. Nah, di kita mobil, truk, ya truk itu bukan buat distribusi teman-teman. Ngisi solar itu bisa sampai 200 liter loh, modifikasi tangki loh. Zaman awal-awal saya Bangka itu sekali ngisi 200 liter, kemana? Jadi solar BBM, ya solar yang subsidi itu masuk ke tambang teman-teman, dengan harga industri. Kita beli 5.500, saya masih ingat ya, 5.500 kita beli, kita bisa jual 8.000 ke industri teman-teman. Nah, itu banyak sekali penyelewengan di sini gitu loh. Itu truk ngantri sampai dari jam 2 pagi, kadang-kadang jam 10 udah ngantri ya kan, untuk bisa dapat solar teman-teman. Dan itu bukan untuk distribusi barang, tapi masuk ke sektor industri. Nah, itu yang kendala. Mungkin di Jawa nggak terlalu heboh ya, tapi kalau di daerah-daerah pertambangan itu adalah hal-hal yang sudah wajar teman-teman. Nah, ini yang untung siapa? Kita dapat untung? Enggak, nonton doang, penonton teman-teman. Makanya ini BBM disubsidinya dikurangin itu menurut saya nggak apa-apa, biar kita tuh mandiri lah ya, jangan apa-apa minta pemerintah gitu ya, usaha gitu loh. Itu gimana caranya? Harusnya yang di demo kebijakan tadi teman-teman ya, supaya apa? Nggak ada tuh dana pensiun buat anggota dewan ya kan, jabat 5 tahun minta pensiun mau berapa tahun, berapa puluh tahun, kan enak-enak dia itu ya. Belum lagi PNS yang nggak efektif, nggak efisien teman-teman. Jam 10 nggak ada, kita mau ngurus surat, nanti apa habis istirahat katanya. Jam 10 kita pergi, orangnya belum ada kata. Oke. Datang kita jam 1 teman-teman. Jeret. Belum ada juga, masih istirahat katanya. Ya, nanti setengah 3 tuh baru nongol. Baru kita urus kapan beresnya. Nah, itu tuh yang nggak efektif tuh. Duit negara buat bayar mereka nggak bisa kerja. Itu yang harus di demo teman-teman. Ya, terus orang yang ketangkep korupsi, ya kan? Karena kalau koruptor itu kan kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkap kan bukan koruptor teman-teman, cuma makan uang nggak ketahuan, ya kan? Nah, itu yang di demo. Jangan sampai nanti udah masuk terbukti korupsi, hukumannya ringan, masih diremisi. Itu di demo gitu loh. Jangan BBM-nya yang di demo, tapi duit-duit rakyat yang dimakan, dinikmati oleh segelintir orang itu yang harusnya diperjuangkan untuk kesejahteraan kita semua gitu loh. Kan lumayan kalau nggak dikorupsi, bisa buat bangun infrastruktur, ya kan? Bisa buat nambahin misalnya pupuk subsidi dihapus. Kalau saya kan selalu bilang pupuk subsidi hapus saja, tapi buatlah harga untuk petani yang bisa melindungi petani. Karena kita jangan manja gitu loh. Kita tuh kebiasaan karena sudah dijajah sama Belanda terlalu lama, jadi kita apa-apa tangan di bawah. Berat kita buat usaha gitu loh. Ya, makanya udah nggak apa-apa subsidi dikurangi itu nggak apa-apa, tapi dipikirin kebijakan untuk kesejahteraan kita semua teman-teman. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya, adik-adik kita itu cobalah agak cerdas sedikit gitu loh, dipikir kenapa bisa naik BBM, kalau diturunin beban negara bagaimana ya. Koruptor itu dimiskinkan kalau perlu, jangan cuma judi yang dimiskinkan itu ya, yang murah banget gitu Indra Ken itu ya, bayangin dimiskinkan bisa. Terus siapa lagi itu yang orang Bandung ya, siapa namanya saya agak kurang inget teman-teman, dimiskinkan bisa. Kenapa korupsi enggak? Oh, dimiskinkan tapi nggak kelihatan. Nah, kenapa nggak diekspos? Ekspos lah biar mereka malu, punya malu sedikit gitu loh. Ya kan, sebagai mereka pencuri itu kan nyuri uang rakyat gitu loh. Miskinkan, ya kan? Ambil semua hartanya, anggap semuanya itu korupsi lah. Nggak jauh-jauh lah gitu loh. Ya kan? Besok tahun politik yang diributin cuma BBM. Coba yang diributin itu PNS, udah ada PNS-nya, ya. Habis itu ada honorernya, ya. Yang honorer nunggu PNS-nya, yang PNS-nya nunggu honorernya. Terus yang kerja siapa? Gitu loh. Benar enggak? Kemudian anggota dewan minta pensiun, kerja 5 tahun, minta duit pensiun sampai dia meninggal. Kan gimana itu duit kita itu, teman-teman? Duit saya beli rokok, saya bayar cukai, ya kan? Duit saya punya motor beli bayar pajak, ya kan? Untuk bangun negara. Tapi dikorupsi, teman-teman. Itu yang harus dicermati sama teman-teman kita ini gitu loh. Yang demo silahkan, tapi demo tuh yang tepat gitu loh, gimana caranya korupsi ini bisa nggak usah kita mikir 100% hilang gitu ya, tapi cuma ya ada lah tapi sedikit gitu kan, ada unsur jeraknya tuh gimana. Ini nggak ada. Korupsi berapa tahun? Oh, korupsi 50 miliar, oke 5 tahun 5 tahun guys, habis itu remisi baru 2-3 tahun keluar, ya kan.
Itu yang harus dimiskinkan. Gimana caranya? Orang kapok, ya kan? Kemudian bikin aturan anggota dewan. Mereka ada tuh partai yang menolak kenaikan BBM. Ditolak kenaikan BBM-nya, iya. Tapi jalan-jalannya, setelah dibandingnya, mereka habisin duit negara, ya kan? Perjalanan dinasnya, mereka terima. Gitu. Jadi omong kosong sebenarnya orang demo BBM itu omong kosong menurut saya, teman-teman. Kenapa? Karena sama kayak kita. Cabai mahal misalnya. Mau beli cabai mahal, sekilo berapa? 150 di tempat kita. Ya udah belinya setengah kilo atau mungkin seon aja lah. Ya kalau pas butuh beli. Murah. Bisa kita akalin gitu loh. Tapi kalau negara sampai bangkrut kayak Venezuela, ya, mereka gede-gedean nganuin subsidi di BBM, ujung-ujung bangkrut, utangnya nggak kebayar. Terus ada lagi Sri Lanka, sama pertanian organik cuma gara-gara mereka nggak punya duit buat beli pupuk impor. Ya, kemudian subsidi yang lainnya digedein, ujung-ujungnya nggak ada listrik, nggak ada bensin, bentar lagi nggak ada makan. Kita mau kayak gitu. Kalau saya jadi Pak D, wah saya biarin aja. Oke, BBM nggak naik, ya kan? Subsidi banyak-banyak, utang negara banyak, biarin. Nanti presiden berikutnya pusing, teman-teman. Benar nggak? Bisa dong. Kalau dia mau pencitraan aja, ngapain saya naikin? Saya cuma tinggal 2 tahun, masa APBN kita nggak bisa nahan sih 2 tahun? Bisa pasti, kan nilai tambang lagi bagus, ya kan? Otomatis ekspor tambang nilainya gede. Ya, CPO juga lagi bagus, ekspor CPO kita dapat devisa gede. Belum lagi pahlawan-pahlawan devisa, ya kan? Yang kita ekspor ke Hong Kong, ke Saudi, ke Malaysia, ke Singapura, mereka juga datangkan devisa. Ngapain dinaikin? Biar aja nanti presiden berikutnya aja suruh pusing sakit kepala. Gitu loh. Tapi karena presiden mikir biar kita nggak punya utang terlalu banyak gitu loh. Jadi sudah, namanya harga naik itu udah ya mau nggak mau lah, teman-teman, ya kan? Kemudian apalagi guru, ya, supaya nantinya ya adik-adik mahasiswa itu pinter. Tapi yang sekarang masih SD itu guru coba diperhatiin biar bisa ngasih pelajaran yang agak berbobot. Sekarang guru honorer berapa gajinya? 300.000 guys. 6 bulan sekali, kadang 4 bulan, 3 bulan sekali. Makan apa sehari 5.000? Beli bensin aja nggak cukup kan? Itu loh yang harusnya diperhatiin, ya didemoin, dibantu mereka gitu. Jangan BBM yang kalian buat jalan-jalan nggak karuan, ya buat demo. Ya nggak apa-apa sih, demo nggak ada masalah, tapi yang tepat, yang fokus, jangan lari kemana-mana. Supaya apa? Ya aspirasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Kalau sekarang nggak tahu, ini demo apa? BBM, iya, tapi turunkan Jokowi. Tapi Jokowi mundur. Lah, BBM atau apa gitu. Iya kan? Yang fokus lah buat teman-teman yang demo itu. Ya, supaya apa? Ya, kita kalau mau maju, teman-teman, mau nggak mau ada pengorbanannya, ya kan? Mau usaha harus modal dulu. Wah, sewa ruko misalnya, ya kan? Sama, bernegara juga gitu, kita berumah tangga juga begitu. Pinter-pinter kita ngatur kondisi keekonomian, teman-teman. Tapi saya harap lebih kenceng aja demo masalah korupsi, ya, kebijakan yang nggak pro rakyat, di demo aja nggak apa-apa, teman-teman, ya kan? Tapi yang fokus supaya itu bisa tercapai nantinya, gitu. Dulu zaman Soeharto korupsi banyak, kalau sekarang tambah banyak. Gara-gara demo kan turunkan Soeharto, ujung-ujungnya korupsinya tambah luar biasa. Ya nggak salah, itu proses semuanya gitu loh, nggak apa-apa, itu pilihan kita waktu itu. Ya. Tapi saya harap ke depan demo semakin jelas tujuannya apa, arahnya kemana. Yang jelas adalah amankan uang rakyat supaya nggak dikorupsi, teman-teman. Ya, itu sedikit opini dari kita, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.